Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh bangku bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Shalom. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan menyediakan tempat bagi kita yang terbaik buat kita. Puji Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Kita akan menyembah Tuhan.
Kita akan memuji-muji Tuhan. Bahkan kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami datang bersekutu dengan Engkau. Memperingati hari kenaikan-Mu ke surga ya Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Roh Kudus menjaga kami. Roh Kudus memberikan kami petunjuk. Roh Kudus melindungi kami. Untuk itu Tuhan, bertahtalah atas ibadah kami. Bertahtalah atas penyembahan kami. Biarlah kami mengalami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, lawati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Jadilah turut kehendak Tuhan. Biarlah jemaat-Mu yang ada diberkati oleh Tuhan. Pulang dengan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Masih dalam sikap menyembah. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala dimuliakan naik ke surga. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala dimuliakan naik ke surga. Berikan Roh Kudus, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini. Mari sama-sama kita katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala dimuliakan naik ke surga. Berikan Roh Kudus,
Kudus. Amin. Amin. Ini hambamu, Roh Kudus. Roh Kudus. Penuhi hambamu. Kita sembah Dia. Ya Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Haleluya. Penuhi kami Tuhan. Ya Roh Kudus, sebab Engkau Allah yang dahsyat. Engkau yang layak kami sembah. Haleluya. Haleluya. Datanglah sekarang Tuhan, penuhi kami. Lawati kami Tuhan, sebab Engkau ditinggikan. Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa. Haleluya. 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 Sembah Dia. Sembah Tuhan yang sembah Tuhan yang ajaib. Yesus saja, Yesus yang berkuasa atas kami. Haleluya. 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 Penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Katakan penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Katakan penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu.
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk lawatan-Mu dalam penyembahan kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan, atas segala anugerah Tuhan. Dan kini Tuhan, kami akan memuji-muji Tuhan. Kami akan bersorak meninggikan nama Tuhan. Untuk itu, kami semua yang akan memuji-muji Tuhan bersama-sama katakan, amin. Kita tetap tinggal berdiri di seluruh dunia. Di seluruh dunia, kita tetap tinggal berdiri. Di seluruh dunia ada 4, bahkan di bangsa kita ada 4 perayaan, yaitu kelahiran Tuhan Yesus, kedua kematian Tuhan Yesus, ketiga kebangkitan Tuhan Yesus, dan keempat itu kenaikan Tuhan Yesus yang sekarang kita rayakan pada pagi hari ini. Untuk itu kita percaya ada kelima perayaan Tuhan Yesus, yaitu kedatangan Tuhan Yesus akan ke dunia ini. Mari kita berikan kemuliaan yang bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini di seluruh dunia. Haleluya. 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 Roh Allah bekerja di seluruh dunia, Roh Allah bekerja, amin. Di seluruh dunia, seperti Nabi bersabda, haleluya. Di seluruh dunia, ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup laut. Di seluruh dunia, Roh Allah bekerja di seluruh dunia, seperti Nabi bersabda, haleluya. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup laut. Api Pentakosta, api Pentakosta tumbuhnya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku puja, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pentakosta, haleluya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku puja, ku biarkan menyala, menyala, menyala selah. Api Kristus, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala. Rasakan, rasakan kuasa Allah, rasakan kuasa Allah turunlah. Itu rahmatnya terbuka bagiku, rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan, haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Itu rahmatnya terbuka bagiku, rasakan kuasa, rasakan. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Itu rahmatnya terbuka bagiku, rasakan kuasa. Lagi, rasakan. Haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Itu rahmatnya terbuka bagiku, rasakan kuasa Allah turun. Rasakan, rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Kalau mengingat lagu-lagu ini ya, kita mengingat tempo doloe. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mohon Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Haleluya.
Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, jalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berjagalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama. di hidupku. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. bekerjalah. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu tampil ke depan. Berjagalah lebih lagi, kuapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Ya Roh Kudus, berjagalah lebih lagi, urapanmu, Kau yang aku Kau terutama di hidupku. Saya serahkan kepada hambanya. Kaulah yang ku perlu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kudus hadir di sini. Kalian menawan dan suci. Ku rindu
hatimu. jalan dalam kehendakmu. Roh Kudus, Manis dan yes, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam. kuasamu. Sama-sama katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, katakan lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, katakan kau terutama. Yes, sambil angkat tanganmu katakan, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di Hidupku dengan sungguh-sungguh sambil angkat tangan kita. berjalan, Ya Roh Kudus, lebih lagi katakan. bertatalah Yes, haleluya. lebih lagi. Amin. Biar kau lawat umatmu di tempat ini. Yes. Lawatanmu Kaulah yang ku perlu, kau terutama. di hidupku. Penuhiku, penuh. Yes. Dengan Amin. Lebih sungguh-sungguh katakan, urapiku, hatiku, apiku dengan minyakku, kudusmu penuhiku. Yes, haleluya. Haleluya. Penuhi kami. Yes. Amin. Urapi kami Tuhan. apiku dengan minyakku. Biar jemaat saja Tuhan yang katakan. Penuh. Yes. Haleluya. Katakan, urapi kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Yes. Mengalirlah di tempat ini. Haleluya. Yes. Engkau rindu Roh Kudus. Roh Kudus akan melawat tempat ini. Mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Barang siapa yang haus akan dipuaskan. Engkau haus akan Roh Kudus, Dia akan memuaskanmu saat ini juga.
Terus katakan mengalir. Haleluya. Yes. Kuasa Roh Kudus Haleluya. mengalirlah Amin. di tempat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Mengalir. Yes. Yes. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus dipulihkanku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. 1 menit buat dia. 1 menit buat dia yang naik ke surga. Haleluya. Kami rindu akan Roh Kudus di tempat ini. Berkaryalah terus Roh Kudus karena Engkau yang memiliki ibadah ini. Pakai mulut lidah hamba-Mu sehingga apa yang hamba-Mu katakan adalah isi hati Tuhan semata-mata. Berikan jemaat-Mu di tempat ini telinga seorang murid yang mau mendengarkan dan menjadi pelaku firman. Engkau yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian, tetap dalam hadirat Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita bertemu kembali dan kita dalam suasana di mana kita memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Dan saya yakin ada sukacita Tuhan di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Hari kita di mana kita memperingati hari Yesus naik ke surga memang tidak semeriah waktu kelahirannya, waktu kematiannya dan waktu bangkitnya. Tetapi saya mau kasih tahu pagi hari ini, kita kan sama-sama belajar bahwa kenaikan Tuhan Yesus harusnya mempunyai dampak yang signifikan, mempunyai dampak yang luar biasa untuk kehidupan kita. Nah, ada hal yang menarik yang Tuhan mau sampaikan kepada engkau dan saya, kepada kita semua di tempat ini, Jemaat GBI Okumene. Yang siap terima pesan Tuhan, sama-sama katakan amin. Yes. Sebelum saya masuk lebih dalam pembahasan kita pagi hari ini, ada hal menarik bahwa kita tahu bersama bahwa sejak Yesus bangkit dari kubur sampai dia nanti naik ke surga itu berapa hari? Berapa hari? 40 hari. Nah, 40 hari ini, angka 40 di dalam Alkitab itu merupakan sesuatu hal yang tanda kutip unik, menarik. Karena kalau kita mengingat angka 40 di Alkitab, sesuatu yang spesial di mana kalau kita ingat waktu Nuh, zaman Nuh ada air bah, ada banjir besar. Berapa hari ada banjir besar di muka bumi? 40 hari. Nah, banjir besar itu ternyata seperti kalau kita punya handphone dan kemudian kita hard reset ulang handphone kita. Nah, seperti itulah. Karena setelah itu maka keturunan manusia semuanya dari Adam tetapi dari garis keturunan Nuh. Ya, kalau kita belajar sama-sama dari garis keturunan Nuh, jadi seolah-olah dunia ini di-reset oleh Tuhan. Itu 40 hari yang pertama. Lalu Tuhan kalau kita mulai lagi 40 hari yang berikutnya kita sudah tahu juga bahwa pengintai Israel 40 hari mengintai tanah Kanaan. Yang setuju katakan amin. Kemudian mereka menggerutu dan dihukum Tuhan 40 tahun lamanya. Karena 1 hari diganti dengan 1 tahun. Musa juga ternyata berpuasa 40 hari. Ya, dan bangsa Israel menghitung satu generasi itu 40 tahun. Jadi kalau Musa umurnya 120 berarti dia hidup di 3 generasi. Ya, jadi 1 generasi itu 40 tahun. Nah, angka 40 ini punya spesial. Mungkin kita bertanya-tanya, dari Yesus bangkit dari kubur, lalu kemudian selama 40 hari dia naik ke surga. Apa yang Yesus lakukan? Kalau anak muda jawabannya nggak mungkin TikTokan, Pak. Iya kan? Yesus TikTokan zaman itu gimana ceritanya? Atau main monopoli, Kak? Nggak mungkin main monopoli. Nah, gitu. Apa yang Yesus lakukan selama 40 hari? Kira-kira ngapain? Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga ngomong begini.
kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Perhatikan. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri. Dan perhatikan. Dia menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Jadi Yesus nggak main monopoli. Yesus tidak update story IG. Yesus tidak update story WA. Tetapi dia ngapain? Mengajar. Berbicara tentang kerajaan Allah. Supaya apa? Engkau dan saya diubahkan. Oleh karena itu, pagi hari ini kenaikan Yesus, kita juga mau sama-sama belajar. Kalau Yesus mengajarkan tentang kebenaran, kita mau melakukan kebenaran pagi hari ini. Yang setuju katakan amin. Kebenaran tentang kerajaan Allah. Dan saya harap engkau dan saya bisa menangkap maksud Tuhan pagi-pagi hari ini. Supaya kita sama-sama belajar dan biar firman Tuhan itu merubah hidup kita. Amin. Nah, mari kita buka. Ini baru itu tadi pengantar. Kita buka sama-sama. Lukas 24. Lukas 24 ayat 50. Kita akan baca bersama-sama. Bersama-sama, bukan bergantian, bersama-sama. Yang sudah semua katakan amin, dan saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Lukas 24 ayat ke-50 sampai dengan yang ke-53. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, memeliharanya dalam hati dan menjadi pelaku firman. Katakan amin. Lukas 24 ayat 50, kalau kita perhatikan ada hal yang menarik. Kita akan mencoba khotbah eksposisi pagi hari ini bahwa Yesus di ayat yang ke-50 membawa siapa? Murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania. Nah, kalau dikatakan keluar kota sampai dekat Betania, mereka sampai ke Betania tidak? Tidak sampai. Nah, ternyata saya coba mencari tahu. Kalau misalkan di dekat Betania artinya belum Betania. Ini tempat ini bukan Betania. Waktu saya belajar tentang firman ini, saya coba cari tahu kemana Yesus membawa murid-muridnya. Karena kalau Yesus membawa mereka ke tempat yang didatangi, atau kalau Yesus sampai, ayo kamu ke tempat saya yuk, itu berarti ada yang spesial dengan tempat ini. Yang setuju katakan amin. Nah, kita mau belajar dari tempat ini. Apa sih spesialnya tempat ini? Dan saya menemukan bahwa tempat ini, tempat yang dimaksud Yesus, waktu Yesus membawa keluar murid-muridnya adalah Bukit Zaitun. Sudah kebayang ya, Bukit Zaitun? Saya belum pernah ke Israel, doakan siapa tahu saya suatu saat pergi ke Israel ya. Supaya saya bisa tahu, oh Bukit Zaitun itu dari Yerusalem, jaraknya berapa. Nah, Bukit Zaitun ini kalau saya belajar tentang firman Tuhan, Bukit Zaitun, saya mendapati bahwa Bukit Zaitun adalah tempat yang spesial buat Tuhan. Ini belum Betania. Jaraknya Bukit Zaitun dari Yerusalem itu 1-3 kilometer. Ya. Kalau kita baca Kisah Para Rasul, nah dari mana saya tahu itu adalah Bukit Zaitun? Kisah Para Rasul 1 ayat 12 ngomong begini. Setelah Yesus naik, dikatakan di sana, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12, dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Di ayat sebelumnya dikatakan Yesus membawa mereka keluar dari Yerusalem. Kemana? Dari Bukit Zaitun. Makanya saya bisa ambil kesimpulan. Yesus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Nah, pertanyaannya, ada apa dengan Bukit Zaitun? Sekedar informasi, Bukit Zaitun jaraknya atau arahnya itu sekitar di sebelah timur Yerusalem. Dan jarak kurang lebih 1 kilometer. Bapak Ibu kalau mau tahu, Bukit Zaitun itu tempat yang luas. Salah satu bagian dari Bukit Zaitun itu namanya Taman Getsemani. Anda ingat Taman Getsemani? Tempat Yesus di mana ditangkap. Jadi salah satu taman yang ada di lereng Bukit Zaitun itu namanya Taman Getsemani. Yang menarik lagi adalah, dan saya mau meng-highlight ini, bahwa setiap kali Yesus ke Yerusalem, Bapak Ibu boleh baca, Yesus tidak pernah menginap di Yerusalem.
Jadi pada saat Yesus datang ke Yerusalem, dia mengajar di Bait Allah. Setelah dia mengajar, dia keluar dari Yerusalem dan dia pergi ke Bukit Zaitun, tidur di sana. Bukan hanya tidur, nanti kita akan sama-sama belajar. Menarik ya, Yesus nggak pernah nginap di Yerusalem. Yesus apa? Kalau dia selesai mengajar, kebiasaannya adalah dia naik ke Bukit Zaitun. Hal yang menarik, ada apa dengan Bukit Zaitun? Kenapa Yesus suka menginap di sana? Ya, kenapa Yesus suka sekali ada di Bukit Zaitun? Buktinya, Kisah Para Rasul 21 ayat 37, tidak usah dibuka, saya akan bacakan. Kisah Para Rasul 21 ayat 37. Saya saja yang buka. Oh sorry, bukan Kisah Para Rasul. Lukas 22, Lukas 20 ayat 39 dikatakan begini. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Lukas 20 ayat 39. Terbiasa. Jadi Yesus terbiasa setelah mengajar. Ya bahkan di ayat yang lain dikatakan pergilah Yesus keluar kota. Dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya mengikuti dia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah. Dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Lukas 20 ayat 39. Bukti bahwa Yesus suka sekali dengan Bukit Zaitun. Mengapa Yesus suka bermalam di Bukit Zaitun? Saya menemukan jawabannya. Markus 13 ayat 3. Kita buka sama-sama. Markus 13 ayat 3. Dikatakan di sana, saya akan bacakan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun. Garis bawahi kata, berhadapan dengan apa? Bait Allah. Mengapa Yesus suka? Dia naik ke Bukit Zaitun. Ternyata posisi Bukit Zaitun itu menghadap ke Bait Allah. Ada sebuah pesan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada engkau dan saya pagi hari ini. Perhatikan kata berhadapan dengan Bait Allah. Ternyata Yesus punya tujuan. Mengapa selalu di Bukit Zaitun? Dia selalu ingin memandang kepada Bapaknya. Dia selalu ingin di dalam hadirat Tuhan. Bahkan saat dia tidur, dia ingin tidur di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita tidurnya sambil doa, merengkuk, tiba-tiba tidur. Kalau Yesus memang dia rindu akan Bait Allah. Dia pengen dekat dengan kita. Dia pengen dekat dengan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki hasrat dan kerinduan yang sama seperti Yesus? Selalu pengen memandang Bapa. Jangankan memandang Bapa. Doa saja 5 menit sudah terasa pegal ini kaki ya. Atau sudah berasa bosan. Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang ke gereja terus ngomong gini. Kalau di gereja sana hadirat Tuhan gak ada. Di gereja sana alat musiknya jelek. Di gereja sana soundnya gak enak. Di gereja sana pemain musiknya cupu. Di gereja sana WL-nya orang tua semua. Saat engkau datang gereja, jadilah engkau seperti gelas yang kosong. Yang setuju katakan amin. Yang siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Sehingga engkau datang dengan rasa haus. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa haus, dia akan dipuaskan. Kita sudah belajar minggu lalu. Orang itu gak mau dengarkan firman Tuhan. Karena apa? Sudah kenyang. Kalau gak kenyang apa sakit. Nah pagi hari ini kita belajar. Di mana Tuhan Yesus senang dengan Bukit Zaitun. Kenapa? Dia bisa terus berhadapan dengan Bait Allah. Dia bisa lihat memandangi Bait Allah. Karena kenapa? Ke depan Bait Allah itu akan diganti dengan kita. Tubuh kita sebagai Bait Allah. Yang setuju katakan amin. Ke depan bait itu akan diganti. Pengorbanan yang di sana akan saya lakukan. Yesus ngomong begitu. Di atas sana. Makanya dia senang sekali dengan Bukit Zaitun. Kosongkan diri kita. Saat kita datang ke gereja. Sehingga siapapun yang berdiri di mimbar ini. Kita bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita bisa menemukan sesuatu. Tuhan bisa bicara sama kita. Bapak Ibu tahu kira-kira kegiatan apa yang paling sering Yesus lakukan di Bukit Zaitun? Kegiatan apa yang Tuhan Yesus paling sering lakukan di Bukit Zaitun? Main monopoli? Enggak ya. Atau update status? Tidak. Kegiatan yang paling sering Yesus lakukan di Bukit Zaitun adalah berdoa. Lukas 20 ayat 39 sampai 46 nanti baca di sana. Di situ dikatakan Yesus pergi ke Bukit Zaitun seperti biasanya untuk berdoa. Nah uniknya suatu kali Yesus ngajak murid-muridnya. Ayo kita ke Bukit Zaitun kita berdoa yuk. Pada saat dia ngambil jarak kemudian dia berdoa. Murid-muridnya ngapain? Tertidur.
Mulai ditegur sama Yesus. Tidak bisakah engkau berjaga-jaga? Nah biasanya murid-murid ini gambaran kita-kita. Jadi kalau baca Alkitab kita harus merefleksikan sama diri kita. Oh mungkin ini saya yang selalu tertidur. Mungkin saya yang tidak bisa memprioritaskan Tuhan. Mungkin saya di sini yang selalu Tuhan ngomong untuk berjaga-jaga. Tetapi saya malah tertidur. Bapak Ibu sekalian saya mau kasih tahu begini ya. Berdoa itu merupakan hal supranatural. Supranatural. Hal yang di luar daripada alam kita ini. Berdoa. Yang Tuhan berikan kepada engkau dan saya. Doa yang kita lakukan. Mungkin tidak mengubah keadaan tetapi itu mengubah kita. Doa yang kita lakukan untuk mencari kehendak Tuhan. Makanya engkau harus rajin berdoa. Kita punya banyak doa di sini. Hadiri satu-satu kali. Bukan satu-satu kali bahkan. Biasakan hadiri. Datang doa. Supaya engkau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berdoa bukan hanya meminta, tetapi cari tahu apa kehendak Tuhan. Supaya saat engkau tahu apa kehendak Tuhan, engkau minta dan engkau dikasih. Ada sebuah cerita. Cerita itu menarik. Ini betul-betul kejadian di Jawa. Jadi suatu kali ada seorang Kristen, dia seorang orang Jawa, dan dia pembuat tempe. Ini kejadian di Jawa Tengah. Dia pembuat tempe di Jawa dan dia kehidupannya adalah jadi dia membuat tempe di subuh-subuh, kemudian setelah itu kan bikin tempe kan diungkep gitu ya, ditunggu sampai dia kemudian putih-putih, besok paginya masak, kemudian dia bawa ke pasar. Nah suatu kali waktu dia bikin tempe, aneh bin ajaib, tempenya ini belum matang-matang. Dia ngelihat pagi-pagi subuh-subuh, aduh Tuhan, saya hanya hidup dari tempe ini, kalau saya nggak bisa jualan ini, saya nggak akan makan. Dia lihat lagi, aduh Tuhan, belum jadi tempenya, masih setengah jadi, belum jadi. Dia doakan lagi dalam nama Tuhan Yesus karena dia orang beriman, dia orang taat, pokoknya rajin pergi ke gereja. Dia tumpang tangan, Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus, tempe ayo matang, intip lagi. Puji Tuhan, tidak matang-matang. Nah ibu ini karena punya iman yang kuat, dia bilang, saya akan tetap punya iman, saya persiapkan saja terus-terus. Akhirnya dengan segala sesuatu persiapan yang biasanya dia lakukan, dia bungkus tempenya, dia angkat baskomnya dan segala macam, dia bawa saja itu ke pasar, dia sambil karena dia bilang mungkin dengan pujian penyembahan mungkin Tuhan akan lebih berkenan dan ada mujizat terjadi. Wah dia sambil menyanyi, dalam nama Yesus, engkau tempe matang. Nah gitu lagunya. Pokoknya dia pengen tempe itu matang sampai di sana. Begitu dia gelar tempatnya, dia taruh tempenya, dia doakan lagi dalam nama Yesus, tempe matang. Dia buka tempenya, belum matang. Mulai saat itu, dia terus doa, sampai dari jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 tempenya belum matang-matang. Mendekati jam 12 dia sudah mulai kecewa dengan Tuhan. Dia ngomong, Tuhan, saya sudah menyanyi. Saya sudah tumpang tangan. Apalagi Tuhan, saya kecewa kalau tempe ini tidak terjual. Saya nggak bisa makan. Dia mulai kecewa, dia mulai menangis, air matanya turun. Pada saat dia menangis, air matanya turun, orang-orang teman-temannya yang jualan sesama penjual tempe yang tidak bisa saling menyelip itu, dia sudah mulai bereskan, ada yang sudah mulai laku. Ayo pulang. Ya belum, tunggu, ini masih belum ini. Tidak ada satupun tempe yang laku. Dia bilang, saya tidak makan hari ini Tuhan. Dibereskan temannya sebelah kiri, dia tidak makan. Dia menangis dan dia bilang, Tuhan aku sangat kecewa. Dia ngomong sama Tuhan, dia kecewa. Satu kali dia berdoa, Tuhan terakhir kali aku berdoa. Pada saat dia berdoa, dia menangis. Tiba-tiba ada yang tepok dia. Bu, ibu ada jual tempe enggak? Iya. Tapi tempenya yang setengah matang, belum jadi. Langsung dia kaget, set. Langsung dia bereskan. Oh iya saya ada. Penjual itu ngomong, saya borong semuanya. Pagi hari ini tiba-tiba anak saya itu minta tempe, tapi harus dari dusun yang ini. Katanya tempenya paling enak. Jadi dia bilang gini, pokoknya harus ambil tempe dari situ dan setengah matang. Karena kalau dikirim, dia butuh sekitar 1 sampai setengah hari sampai 1 hari. Jadi harus tempe yang setengah matang. Dia kaget dan dia menangis di situ. Tuhan, ternyata doanya tidak mengubah tempe. Tetapi mengubah dia menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Menjadi lebih percaya dengan Tuhan. Itu saat kita ada di hadirat Tuhan. Doa itu punya kekuatan supernatural. Bapak Ibu, apa kesimpulan dari cerita itu? Bapak Ibu sekalian, kita kadang seringkali memaksakan kehendak kita kepada Tuhan pada waktu kita berdoa.
Padahal sebenarnya yang harus kita lakukan adalah mencari kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Tuhan menolong dengan caranya, bukan cara kita. Caranya ibu tadi pengen supaya tempenya segera matang. Ternyata Tuhan lebih daripada itu. Hikmat Tuhan di atas hikmat kita. Oleh karena itu kita berdoa, jadilah kehendakmu. Nah permasalahannya kalau kehendak Tuhan itu jadi, terkadang kita yang gak mau terima, betul? Makanya mulai saat ini belajar terima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang ketiga mungkin, engkau harus percaya bahwa dengan berdoa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan percayalah pada saat Tuhan menjawab doa kita, itu akan sesuai dengan hikmat dan rencananya yang tidak terselami. Doa punya kuasa yang sangat hebat. Makanya perhatikan, saat engkau ada apa-apa, engkau datang ke bukit Zaitunmu sendiri dan kau duduk di sana berdoa menghadap kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mau ingatkan, saya tahu engkau datang di tempat ini, saya tidak bisa menilik satu-satu, Tuhan yang tahu. Engkau punya masalah di sana, mungkin engkau punya permasalahan di tempat kerjamu, engkau punya masalah dengan orang tuamu, engkau punya masalah dengan anakmu, engkau punya masalah di pendidikanmu. Engkau punya tempat yang namanya bukit Zaitunmu sendiri, engkau datang kepada Tuhan berlutut. Minta sama Tuhan, Tuhan apa yang ingin kau kehendaki dalam hidupku terjadi, terjadilah. Mungkin itu gak ngerubah keadaanmu. Tetapi saya mau pastikan, pada saat engkau berdoa, ada kekuatan Tuhan yang turun di sana. Ada hikmat Tuhan yang akan datang kepadamu. Sehingga engkau selesai berdoa, saya pastikan engkau bukan orang yang sama sebelum engkau tidak berdoa. Engkau bukan orang yang sama, engkau akan menjadi lebih kuat. Doa punya kekuatan yang luar biasa. Saudara perhatikan, waktu Tuhan sudah naik ke surga, lalu kemudian dua malaikat muncul, disuruh balik ke Yerusalem. Apa yang murid-murid lakukan? Kisah Para Rasul 1 ayat 14 mengatakan mereka semua bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama. Apa yang mereka lakukan? Berdoa. Pak Saiful tadi malam cerita, kalau ada persentase berdoa, dia mungkin ambil tempat sedikit, Tuhan Yesus tolong saya, berikan hikmat-Mu, berdoa. Saya kalau naik mobil, nyetir, biasa tiba-tiba Tuhan kamu minta ini. Saya minta, saya berdoa. Tuhan saya minta sambil nyetir, gak tutup mata. Kalau tutup mata nanti kita gak lari ke kantor, ke rumah sakit. Gitu. Jadi sambil buat mata. Kapan terakhir kali Anda berdoa kepada Tuhan dan minta sama Dia supaya engkau tahu kehendaknya? Bukan memaksakan kehendakmu. Melalui kenaikan, Tuhan mau pesan buat kita semua pagi hari ini, termasuk saya dan engkau dan saya. Ayo, di mana bukit Zaitunmu? Di mana tempat engkau berhadapan sama Tuhan? Karena di tempat itulah nanti engkau akan melihat kemuliaan Tuhan pada saat Tuhan naik ke surga. Amin. Saya ingin kita semua tetap berada dalam hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, jangan salah. Kalau kita di pasar, kita tetap bisa berada dalam hadirat Tuhan. Caranya gimana? Berdoa. Makanya Rasul Paulus, kalau kita belajar terminologi tentang doa, ada namanya berdoa dalam roh. Mulutmu tidak berdoa, karena kalau kamu menawar sambil berdoa, ya Tuhan Yesus, ini harganya tempe, kami berdoa kepadamu, berapa ini bisa ditawarkah? Ke Tuhan Yesus biar, enggak mungkin begitu, gitu ya. Berdoa di dalam roh, engkau di dalam hatimu, engkau berbicara kepada Tuhan selalu. Tuhan saya ingin nyebrang, tolong besertai. Kau nyebrang dengan baik-baik. Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Percayakah engkau bahwa engkau ada semua di tempat ini. Beribadah di tempat ini, tidak ada yang kebetulan. Kalau kita berpikir, di luar sana itu banyak sekali bakteri, penyakit. Terus kemudian banyak sekali orang yang ceroboh. Ngerti ceroboh? Dia tidak pernah cek oli remnya, dia tidak pernah cek. Kapan terakhir kali yang punya mobil sini cek oli rem? Panana? Saya juga nggak pernah, kan gitu. Bapak Ibu bayangkan, seandainya Bapak Ibu jalan di pinggir, kita bayangkan saja jangan sampai terjadi. Kita jalan di pinggir, kemudian ada orang lupa cek oli rem, kemudian dia kenceng-kenceng nggak bisa direm. Apa yang terjadi? Kalau bukan karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, nggak akan ada kita sebagaimana kita ada. Belum lagi dengan berbagai macam bakteri penyakit. Bapak Ibu kalau makan bakso tahu yang dipakai mangkoknya itu bekas siapa? Tidak tahu. Saya juga nggak tahu. Dan nggak mungkin cari tahu, Pak, Bu, ini punya siapa tadi? Kan nggak mungkin.
Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, kita sudah kena penyakit. Banyak sekali penyakit. Di sini banyak ada beberapa calon dokter dan dokter di sini. Ya Sandi? Oh, sorry. Salah. Ya. Jadi pikirkan baik-baik. Saat kita ada di sini, kita betul-betul karena kasih karunia Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, sih sudah cerita minggu lalu. Ya, ini ya, minggu waktu kemarin ya. Cicak turun di atas kepala pun kita bisa mati. Tapi saat atap-atapnya jatuh kan gitu. Atau Anda sedang ngupil pun bisa meninggal. Kalau ngupilnya di tengah jalan tol kan gitu. Ngerti maksud saya? Kalau engkau nggak berdoa, engkau tidak punya tempat favorit bersama dengan Tuhan. Engkau datang ke hadirat Tuhan. Seperti apa hidupmu? Saya nggak berdoa yang berdoa konvensional, Anda harus masuk buka itu, bukan. Tapi berdoa punya hubungan dengan Tuhan. Berdoa di dalam roh. Nah itu yang Yesus lakukan pada saat dia datang ke Bukit Zaitun. Dia berhadapan terus dengan bait Allah. Dia mau lihat itu. Dia selalu pengen berada di hadirat Tuhan. Maka pagi hari ini ayo. Jemaat GBI Kumene yang dikasih Tuhan. Dimanapun kau dengar baik-baik. Tuhan ingin menjalin hubungan yang intim dengan engkau. Teruslah berdoa di dalam roh. Saat engkau ketemu customermu. Saat engkau, misalkan engkau di bagian marketing. Saat engkau melayani. Serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku mau melayani. Tuhan, aku mau ketemu dengan customerku. Tuhan berkati. Tuhan buat customerku tiba-tiba mau ambil produkku. Kan begitu. Amin. Tuhan, kami mau adakan acara Tuhan. Sertai, berikan kami hikmat. Saat engkau berdoa seperti ini, Tuhan akan bekerja. Tuhan akan bekerja dengan caranya. Saat engkau sudah berdoa, itu akan menimbulkan ketenangan dalam dirimu. Dan kau bisa melanjutkan aktivitasmu. Karena engkau tahu Allah yang maha tinggi bersama dengan engkau. Yang setuju katakan amin. Berikutnya. Lukas 24 ayat 50 dikatakan begini. Saya lanjut lagi. Lukas 24 ayat yang ke 50. Di situ 250b, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan menarik, ada dua kegiatan yang Tuhan lakukan waktu dia naik ke surga. Yang pertama mengangkat tangan dan Kenapa tidak secara langsung pada saat kita membaca Yesus mengangkat tangan, itu artinya memberkati. Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saat Tuhan mengangkat tangan itu ada dua artinya. Ya. Kalau Tuhan mengangkat tangan itu bisa berarti dua hal. Yang pertama dia mau kasih berkat seperti yang Yesus lakukan pada saat dia naik ke surga. Yang kedua, pada saat Tuhan mengangkat tangan, dia mau menghukum. Dia mau menegur, dia mau mendidik kita. Saya kasih buktinya. Mazmur 106 ayat 24 dia ngomong begini. Mazmur 106 ayat 24 dia ngomong. Mereka menolak negeri yang indah itu. Tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Ayat yang ke-26 dikatakan. Lalu ia mengangkat tangannya terhadap mereka bangsa-bangsa untuk meruntuhkan mereka di padang gurun dan untuk mencerai berikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka ke pelbagai negeri. Ternyata Tuhan kalau mengangkat tangan itu ada dua. Memberi berkat atau memberi hukuman atau mendidik kita. Jemaat Tuhan kira-kira suka yang mana? Hah? Berkat atau yang dihukum? Berkat. Bilang aja berkat, gak apa-apa. Masih ini kok. Wajar kalau Bapak Ibu semua masih berkat ya. Tapi saya mau percaya kita semua di tempat ini. Saya percaya berkat Tuhan itu ada buat kita. Saya mau begini. Saya mau cerita sedikit. Bapak Ibu tahukah waktu manusia diciptakan. Setelah manusia itu Adam dan Hawa itu diciptakan. Yang Yesus lakukan setelah diciptakan apa? Memberkati. Saya mau kasih tahu, kalau engkau sudah percaya sama Tuhan, berkat Tuhan itu sudah ada pada dirimu. Makanya di Kejadian 1 ayat 27 setelah diciptakan, di ayat ke-28, Allah memberkati mereka. Allah duluan yang memberkati. Ada yang tahu kenapa Tuhan memberkati manusia lebih dahulu? Setelah diciptakan dia, kemudian Tuhan memberkati. Ada yang tahu kenapa seperti itu polanya? Saya mau kasih tahu begini, yang pertama. Ada hal besar di sini. Yang pertama, Tuhan
memberkati manusia dahulu, lalu kemudian manusia diberkati, itu agar kita selalu hidup dalam ucapan syukur. Yang setuju katakan amin. Kenapa saya katakan hidup dalam ucapan syukur? Bapak Ibu begini, sewaktu manusia diciptakan masih belum ada dosa, setuju? Makanya dikatakan Allah memberkati mereka sehingga mereka hidup di dalam ucapan syukur. Nah ini pola Tuhan, begitu masuk dosa, polanya terbalik. Orang datang kepada Tuhan pengen dapat berkat, betul? Yang menjadi motivasi bukan lagi ucapan syukur, tetapi apa? Mendapat berkat. Pola Tuhan pada saat menciptakan manusia adalah memberkati dulu, kemudian engkau hidup dalam ucapan syukur. Setelah dosa masuk dirubah, engkau mau kejar berkatnya, engkau mau kejar yang enak-enaknya. Tuhan mau kita selalu bersyukur. Oleh karena itu mengucap syukur pada saat kita percaya sama Tuhan adalah kehidupan kita sehari-hari. Makanya Tuhan mau pagi hari ini kita hidup dalam ucapan syukur. Kenapa? Karena mengucap syukur adalah sebuah kewajiban. Makanya Paulus di dalam suratnya di Kolose 4 ayat 2 berkata begini, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur itu wajib hukumnya karena engkau hidup dalam ucapan syukur. Kehidupanmu ada karena engkau mengucap syukur. Nah saya mau kasih tahu, mengucap syukur dalam segala hal tidak hanya berbicara kita senang atau susah. Tetapi dalam berbagai aspek kehidupanmu. Kalau engkau punya talenta, bagaimana cara engkau mengucap syukur? Engkau gunakan talentamu itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau melayani, engkau yang bisa menari, engkau yang bisa menyanyi, ayo pakai. Apalagi kalau yang bisa menyanyi, ikut Indonesian Idol. Bikin karya. Supaya apa? Saat engkau terkenal nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saya kalau lihat-lihat story IG itu mulai dari siapa? Siva, Tiara. Anak-anak Tuhan semua. Hah? Siapa? Oh, Liodra ya. Saya ini nggak ngikutin, tapi saya tahu. Gitu ya. Ikut X Factor kalau perlu, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat engkau mengucap syukur yang adalah kewajiban itu engkau harus ekspresikan. Sama-sama katakan ekspresi. Mengucap syukur, engkau harus punya ekspresi mengucap syukur. Ekspresikan ucapan syukurmu dengan melayani Tuhan. Ekspresikan ucapan syukurmu seperti Daud. Pada saat dia bersyukur, dia ambil kecapinya, dia menari, dia bermazmur buat Tuhan. Ekspresikan syukurmu seperti Daud menciptakan lagu. Kan begitu, ada Jay di belakang yang suka ciptakan lagu. Sandi juga. Ayo pakai buat Tuhan. Buat kemuliaan nama Tuhan, ekspresikan. Kalau dari sisi finansial, ekspresikan ucapan syukurmu melalui pemberianmu. Baik itu persepuluhan, baik itu persembahan diakonia, baik itu persembahan sukarela, membantu sesama anak Tuhan. Karena itu akan semua digunakan untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Ekspresikan dalam segala hal, bukan hanya talentamu, finansialmu, banyak. Makanya kalau ada yang nanya begini sama saya, kemarin saya ada sedikit diskusi dengan anak STT, dia nanya gini. Saya nanya sama dia, di mana ada ayatnya engkau, karena sekarang lagi marak ya ajaran tidak memberi persepuluhan itu lagi marak. Pendeta-pendeta besar ada sebagian yang seperti itu, termasuk salah satunya pendeta dari GSKI. Dia ngomong, coba sebutkan ayatnya di mana perpuluhan itu wajib. Karena menurut mereka, karena perpuluhan itu di bawah hukum Taurat, maka saat Yesus mati hukum Taurat sudah dibatalkan, maka termasuk perpuluhan itu tidak dilakukan lagi. Saya mau bilang begini, persepuluhan ada bukan karena hukum Taurat. Perpuluhan ada jauh sebelum hukum Taurat. Siapa yang melakukan? Abraham dan Yakub. Tapi mereka melakukan untuk apa? Perhatikan, Abraham melakukan memberi persepuluhan kepada Melkisedek. Kenapa? Karena dia mengucap syukur sudah menang perang. Yakub pun mengatakan begini waktu di Betel, kalau Tuhan memberkati saya akan berikan 1/10 dari apa yang saya dapatkan. Berarti engkau diberkati dulu, lalu engkau mengucap syukur. Mengucap syukur hukum gak? Wajib gak hukumnya? Wajib. Kalau engkau mengucap syukur hukumnya wajib, ekspresikan. Dari sisi finansial yang kau memberi kepada Tuhan. Di situ letak wajibnya. Jadi kalau ada orang yang ngajarin aneh-aneh gitu ya, tinggalkan. Ya.
Perhatikan, Yakub, Abraham, bukan karena takut nggak diberkatin, bukan. Karena dia sudah diberkati, dia hidup dalam ucapan syukur, dia memberi. Sehingga ekspresi itu muncul dengan apa? Memberi. Kalau dari sisi kesehatan dan umur panjang yang Tuhan berikan kepadamu, ekspresikan ucapan syukurmu dengan engkau jaga baik-baik kesehatan. Yang sudah umur seperti 40-an ke atas, jaga makanan. Ya, jangan semua yang ada kakinya dihajar, apalagi jeroan. Jadi begini Bapak Ibu, kalau ada anak-anak PMK di sini, kemudian dia bikin basar, saya selalu pesan, tolong kalian kalau bikin basar, di ibadah raya saat itu sudah umur 40 ke atas, tolong jangan ada jeroannya. Karena kasihan makannya gitu, jeroan nanti mereka asam urat lah tinggi, ini kan gitu. Jadi jualah seperti pamarasan, babi rica, tapi yang daging-dagingnya gitu ya, lemak-lemaknya bolehlah sedikit-sedikit. Tapi jangan usus-ususnya ini, karena orang tua ini begitu ngelihat ini kan, waduh ini pantangan, nggak laku nanti. Ya, harus jaga kesehatan. Kalau engkau masih diberikan Tuhan untuk bernapas pagi hari ini, pakai untuk melayani Tuhan. Engkau yang sehat ini, jangan ngerokok. Ya, kalau orang yang merokok itu nanti sakit, begitu minta didoakan sakit. Nah Tuhan ngomong dari atas, cuak kamu ya. Kamu dulu minta supaya sehat. Tapi kamu merokok, ini namanya nggak punya integritas antara yang dilakukan sama yang didoakan. Jangan. Nanti doa minta kesehatan, doa minta ini, doa minta itu. Tapi kelakuannya bertolak belakang dengan apa yang diminta. Ya Tuhan ngomonglah, saya capek-capek memberkati kamu. Bukan capek, maksudnya saya ini memberkati kamu. Kamu sendiri malah yang bikin rusak, kan aneh gitu loh. Lalu kemudian habis itu minta terus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus berubah. Harus mengerti bahwa pada saat kita hidup dalam ucapan syukur, ekspresikan ucapan syukur kita dengan baik. Kalau engkau saat ini masih diberi waktu, saya mau ingatkan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Layani Tuhan, makanya ada lagunya, hidup ini adalah kesempatan. Kita harus layani Tuhan. Layani dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah, jangan seenaknya. Yang kedua saya mau kasih tahu, mengapa desain awal Allah memberkati terlebih dahulu, baru kemudian kita hidup dalam ucapan syukur. Yang itu tadi, agar engkau tidak menjadikan berkat sebagai motivasi. Ucapan syukur adalah motivasi kita hidup di dalam Tuhan. Setiap apa yang kita lakukan, kita berbuat baik sama orang itu semua karena kita mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Yesus adalah hal yang wajib. Mari kita tutup Alkitab kita. Pemain musik, ada sebuah cerita. Ada sebuah cerita mengenai seorang yang bernama George Muller. Nah George Muller ini seorang pendeta di Inggris. Dia ini suka mendirikan panti asuhan. Nah George Muller ini suatu kali dengan 300 anak panti asuhan di tempatnya, malam-malam stafnya ngasih tahu, Pak George Muller, kita sudah kehabisan makanan. Besok pagi kita nggak akan ada lagi makanan. Tahu apa yang George Muller lakukan? Lakukan seperti biasa. Engkau atur semua meja-meja itu, atur dengan makanan, atur dengan piring-piring dan gelas-gelas. Tuhan nanti akan siapkan. Begitu pagi, jam-jam 7, jam 6, anak-anaknya sudah datang, semua duduk di tempatnya dan kemudian melihat piring yang kosong. Stafnya berkata lagi, Pak Pendeta, George Muller, bagaimana? Belum ada. Apa yang dilakukan oleh George Muller? Dia suruh semua bangkit berdiri. Kalau orang barat kan sambil pegangan tangan, dia semua pegangan tangan, dia berdoa. Apa yang dia lakukan? Tuhan, kami mengucap syukur buat makanan yang Engkau berikan kepada kami. Buat minuman, buat segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Begitu dia amin, ada orang ketok pintu. Ternyata siapa? Tukang roti. Nah dia bilang gini tukang roti, tadi malam saya tidak bisa tidur jam 2 malam. Dan jam 2 malam itu saya coba tidur gak bisa. Saya bikin roti sebanyak-banyaknya. Seperti ada yang suara saya bilang sama saya, kamu bikin roti lalu kamu kirim ke panti asuhan. Dia panggil semua karyawannya, membuat roti untuk 300 anak. Dan dia kasih kepada George Muller. Ini rotinya. Orang yang hidup dalam ucapan syukur dia tahu. Tidak lama setelah itu datang lagi orang ketuk pintu. Ternyata apa? Tukang susu. Tukang susu ngomong begini,
pagi hari ini saya sering melewati daerah ini. Dan saya sering ngantar susu ke daerah sana. Tetapi aneh pagi hari ini, ban saya rusak. Dan kalau saya mau perbaiki, saya harus keluarkan susu ini. Tetapi kalau sekali dikeluarkan susu ini maka rusak, harus segera dikonsumsi. Kemudian saya melihat ada panti asuhan di sana. Saya kasih susu ini ke sana. Pagi hari itu, George Muller, kebutuhannya untuk anak-anaknya terpenuhi. Kenapa? Mengucap syukur. Pagi hari ini, melalui kenaikan Tuhan Yesus kita mau diingatkan. Berdoa, mengucap syukur. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bangkit berdiri. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima, yang ku terima dari. Amin. Dengan apa ku Balas cinta-Mu, oh Yesusku, oh Yesusku. ku mau selalu bersyukur. Katakan bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku, mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari hatimu. Katakan, dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu. Yang katakan yang kau, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas? Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, oh Yesus, katakan sama-sama, ku mau selalu bersyukur. Katakan selalu, Kau Tuhan yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Biar jemaat Tuhan saja menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, dengan apa? Dengan apa membalas kasih. Engkau sudah terima kasih itu, maka engkau hidup dalam ucapan syukur. Sungguh-sungguh sambil angkat tanganmu katakan, ku. Amin. Yes. Ku mau. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, bersyukur. Oh, yes. Selalu bersyukur.
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, terus katakan, Engkau mau bersyukur. Syukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Beri tepuk tangan. Ekspresikan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami mau mengucap syukur buat kebesaran-Mu, buat kebaikan-Mu. Ku mau selalu mengucap syukur, hidup dalam syukur kami. Mari kau mengucap syukur, ekspresikan dengan mazmur-Mu. Kau Bapa yang baik, Yesus, Kau sungguh baik. Kasih-Mu membuat kami mengucap syukur. Kasih-Mu membuat kami semakin haus. Kasih-Mu Tuhan membuat kami bersyukur. Angkat tanganku. Orang yang hidup di dalam Tuhan adalah orang yang selalu mengucap syukur. Baik buruk kehidupannya, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saat engkau mengucap syukur, Tuhan akan berikan apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidupmu. Kehendak Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupanmu. Oleh karena itu saat engkau hidup dalam ucapan syukur, bukan engkau lagi tapi Kristus yang ada di dalam dirimu. Dan kau akan menjadi pelaku firman. Materaikan Tuhan firman itu di dalam hati kami, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang selalu mau bersyukur. Melalui kenaikan-Mu, kami tahu berkat-Mu Engkau sudah berikan. Tiba saatnya kami akan hidup dalam ucapan syukur kami. Kami mau terus tinggal di dalam Engkau, tinggal di dalam ucapan syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, materaikan itu di dalam hati kami, sehingga kami betul-betul menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi pelaku firman. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kau baik, sangat baik. Kau telah memperdengarkan firman-Mu kepada kami ya Bapa, di mana kami dapat petunjuk bahwasanya mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan dan selalu berucap syukur itu adalah kerinduan kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu, materaikan firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami dalam kehidupan yang sangat sulit ini Bapa, sehingga kami bisa seperti Engkau. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman, urapan daripada Tuhan mewarnai kehidupan hamba-Mu. Lanjut daripada ibadah kami Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan kami yang kami bawa dari rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat pujian Anggur Baru.
Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Curah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita. Belenggu dosa telah dipecahkan, mari bersorak baginya. Hey, anggur baru tercurah. Mari kita bangkit berdiri dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, katakan nyata kuasanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Untuk itu kita akan masuk dalam pengumuman kita yang masih sisa, yaitu sebentar malam masih ada ibadah kedua di tempat ini jam 17.00 dan dilanjut jam 19.00 ada ibadah ucapan syukur dari keluarga Bapak Selmi Sulu dengan alamat BTP Blok AD Kesatuan 30 nomor 607. Selanjutnya untuk hari Jumat ada pemberkatan nikah di Gereja Kanaan. Ananda Desri dari anak dari Ibu Berta akan melangsungkan pernikahan dan malamnya ada resepsi di Bamboden 3. Dan di tempat ini juga ada latihan untuk ibadah Minggu sore. Selanjutnya hari Sabtu doa puasa di Pastori tetap jam 16.00. Malamnya ada latihan bagi pelayan untuk ibadah Minggu pagi. Puji Tuhan, hari Minggu kita berjumpa kembali di ibadah raya pagi jam 9 dan sore jam 17.00. Demikianlah pengumuman yang sisa minggu ini. Ada pengumuman tambahan? Oke, itu saja. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kasih, kita akan menutup ibadah kita. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri. Yang memerintah
Raja. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu yang sudah berlaku dalam kehidupan kami. Khususnya pagi hari ini, Tuhan sudah hadir melawati kami. Tuhan sudah hadir memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau mengasihi kami. Saat ini juga kami katakan kepadamu bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami datang dengan berbagai masalah, tetapi kami yakin dan percaya. Kami penuh dengan ucapan syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengan memperingati kenaikan-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya membawa perubahan bagi kami pribadi lepas pribadi. Jadikan kami berkat bagi sekeliling kami di mana saja kami boleh berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mempunyai kerinduan untuk senantiasa di bait-Mu dan memuji-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini. Kami yakin dan percaya dengan selesainya ibadah ini Tuhan, kami boleh membawa pulang dengan berkas-berkas sukacita, berkas kedamaian daripada-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat firman yang sudah dibentangkan bagi kami. Kami yakin dan percaya firman Tuhan yang sudah ditaburkan boleh tinggal dalam kehidupan kami, boleh hidup dan berbuah Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan, kesanggupan untuk boleh menjadi berkat Tuhan di sekeliling kami, baik pribadi kami, keluarga kami, di mana saja kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah mengambil pelayanan pagi hari ini. Mulai dari penerima tamu, pemusik WL, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memperhitungkan waktunya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik anak-anak kami yang masih pelajar mahasiswa, kami yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkan waktu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Tuhan saudara kami saat ini yang hadir. Mulai dari anak kecil sekolah minggu, bahkan anak-anak kami, orang tua, oma-oma, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa, lewat ibadah kami ini kami boleh diberikan semangat, roh yang berapi-api untuk boleh hidup di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah hidup kami. Khususnya kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Gembala di tempat ini. Bahkan anak cucunya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan anugerahkan kesabaran, kekuatan, akal, hikmat yang daripada Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan Ibu Gembala di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memakai lebih dan lebih lagi untuk boleh menjadi berkat bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau memberkati anak cucunya di mana saja berada Bapa. Keluarganya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami yang masih sekolah, yang masih kuliah. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati akal hikmat yang daripada Allah. Roh kepintaran, roh keberhasilan. Bahkan masa depan mereka ada dalam genggaman mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Satu hal kami merindukan, bahwa anak-anak kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Bahwa anak-anak kami boleh mengerti akan pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau memberkati mereka, sekolah mereka, masa depan mereka. Bahkan anak-anak kami yang sudah bekerja, yang belum bekerja, kami yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahkan buat anak-anak kami Tuhan yang merindukan pasangan hidup, kami yakin dan percaya Tuhan akan menganugerahkan pasangan yang seimbang bagi mereka, pasangan yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat oma yang tidak ada,
bersama kami saat ini. Oma Yohana, Oma Ruth kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Kau melawati mereka. Masa tua mereka Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan agar boleh bersama-sama kami untuk boleh memuji dan besarkan nama-Mu. Lawati anak-anak-Mu yang di daerah yang tidak sempat hadir saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan juga memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membentengi bangsa ini Tuhan. Negara ini dengan kemakmuran, sukacita, damai sejahtera. Engkau memberkati Bapak Presiden, bahkan Wakil Presiden, bahkan seluruh jajarannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan. Berikan akal, hikmat, roh takut akan Tuhan untuk boleh memimpin bangsa dan negara ini. Kami berdoa buat kota Makassar tercinta ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, kami merindukan ada roh pertobatan, roh sukacita, roh kebebasan untuk kami boleh memuji dan besarkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati aparat terendah hingga tertinggi. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Kami akan angkat bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah, yes, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan berikan seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya dan selama-lamanya. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, berkat keberhasilan akan terjadi di dalam setiap pribadi, dalam setiap rumah tangga kita hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Kita nikmati kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah diberkati pada pagi hari ini. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh sebentar. Tadi kelupaan pengumuman, ada jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama-sama, diharapkan berdiri. Jemaat baru diharapkan berdiri, yang terdekat akan memberikan salam kepada mereka. Oh, ada satu jiwa, oh puji Tuhan. Surga bersorak-sorai bila ada jiwa yang bertobat. Amin, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan
pelayan-pelayan Tuhan. Pres yang mana? Pinggir, jangan di situ. Hadap saya, hadap saya. Cepat, mau foto kita. Mari sebelum doa kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan, untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi hidup kami, untuk talenta, potensi yang Tuhan berikan bagi hidup kami Tuhan. Maksimalkan talenta dan potensi yang Kau berikan bagi setiap kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau mengakhiri pelayanan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi